Jianhua, 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 Bangunlah, Jianhua. bangunlah. Aku tidak apa-apa. Aku harus selesaikan kerjaan ini. Kau mau uang atau nyawa? Cepat bawa ke rumah sakit. Cepat, ayo. Cepat, cepat, bawa ke rumah sakit. Kenapa bisa jadi begini? Pak Li bekerja terlalu keras. Kau tahu apa? Putra Pak Li sekarang mau masuk kuliah. Jika dia berhenti sekarang, masa depan putranya hancur. Mama, besok aku akan pergi kuliah. Mungkin tak bisa jaga papa lagi. Anak nakal, bicaralah hal senang pada mamamu. Pegang ini. Buka dan lihatlah. Papa, Jangan menangis. Belajarlah dengan baik. kakimu? Tidak apa-apa. Papa tidak apa-apa. Mama, hari ini biarlah mama jadi saksi. Saat aku kembali lulus nanti, jadi orang, biar semua orang melihatnya. Aku pasti akan kembali dan membuat keluarga kita bahagia. Putraku sayang. Papa menunggumu. Chan Mei. Semua baik-baik saja. Putra kita sangat berbakti. Tenanglah kau di sana. Putraku sayang, Papa tidak salah menilaimu. Direktur Lee. Direktur Lee sudah datang. Direktur Lee, boleh tahu apa rahasia Anda? Bisa memenangkan proyek kota Xingfu. Kesuksesan yang kurai hari ini, semua berkat satu orang. Orang itu adalah istriku, Long Quer. Kalian semua tahu, sejak kecil aku hanyalah seorang yatim piatu. Jianhua, apakah putramu pulang untuk tahun baru? Putraku sibuk, dia tidak pulang. Baguslah kalau sibuk. Sudah dengar belum? Putra si pincang itu jadi menantu numpang. 10 tahun tak pulang. Cucunya sudah 5 tahun, tapi si pincang tak boleh bertemu. Susah payah membesarkan. Anak tak tahu untung. Iya, sungguh malang. Malang sekali. Ternyata yang mereka katakan benar. Papa, kenapa papa ke sini? Paman Wang bilang aku harus mencarimu di sini. Maafkan aku, Papa sudah memalukanmu. Papa, hari ini pembukaan proyek Kota Xingfu. Ini sangat penting bagiku. Kumohon jangan bicara sembarangan, atau aku akan kesulitan. Kesulitan? Kesulitan macam apa? Sampai kau bilang tak punya orang tua. Papa, aku tak bisa jelaskan sekarang. Katakan padaku, sebenarnya papa mau apa? Katamu QR sedang hamil. Ayam yang kupelihara 3 tahun. Tak tega kumakan, kubawa untuk sup menantu, biar dia sehat. Aku ingin melihat cucuku. Tidak mungkin. Aku ingin bertemu cucu laki-lakiku. Tidak mungkin. Papa, ini benar-benar tidak mungkin. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu perbuat? Papa, pulanglah ke tempat asalmu. Mengerti? Apa kesalahan ayahmu ini? Kenapa kamu memperlakukanku begini? Papa, Jangan sentuh aku. Papa tidak salah. Sungguh tidak salah. Papa hanya tidak boleh ada di sini. Cepatlah pergi.
Jangan sentuh aku. Apa kamu tahu selama bertahun-tahun ini, bagaimana orang desa menuding ayahmu? Mereka bilang, aku membesarkan seorang putra yang tidak berbakti. Sudah 10 tahun, tidak pulang ke rumah. Cucuku sendiri sudah 5 tahun, bahkan belum pernah bertemu. Suami, Queer, kenapa kamu bicara dengan orang udik ini? Presdir Fang dari Huaen Group akan segera tiba. Cepat sambut dia. baiklah. Katakan pada Pak Tua itu jika mau mengemis, pergilah ke tempat lain. Tokoh besar yang datang hari ini, tak sanggup kamu hadapi seumur hidup. Kamu QR kan? Aku ini dia. Benar. Dia, istriku, Long Queer. Sayang, ini paman keduaku. Pa, Tetangga lama dari desa. Katanya minta tolong dicarikan kerja dan membawakan ayam betina untukmu. Kamu tahu kan, aku paling benci saudara miskin yang sok akrab. Tapi kebetulan hari ini aku ingin minum sup ayam. Tanya dia apa dia bisa masak. Mungkin agak sulit. Paman keduaku malam ini akan pulang naik kereta. Aku ingin minum sup ayam. Tanya tidak. aku bisa masak, bisa masak. Aku bisa membuat sop ayam. Baiklah. Suruh dia malam ini buatkan sup ayam untukku. Gajinya ku beri $2.500. Baik. Papa, nanti jangan bicara sembarangan. Diam saja di sini. Akhirnya aku bisa bertemu cucu laki-lakiku. Papa, Nah, makanlah. Ambil ini. Enak tidak? Di mana ayah dan ibumu? Aku tidak punya ayah dan ibu. Ayo, ikut aku pulang. Mulai sekarang, biar aku jadi ayahmu ya. Anak pintar. Kiau-kiau. Papa, Kiau-kiau. Benarkah ini kamu? ini aku Kiau-Kiau, Papa si penyuka ubi yang dulu, si cengeng itu. Benar-benar. Setelah aku diadopsi, aku kehilangan kontak denganmu. Tapi saat aku dewasa dan ingin kembali untuk mencarimu, aku tiba-tiba sadar, Waceng ternyata sangat luas. Aku mencari ke banyak desa, tapi tetap tidak bisa menemukan rumah kita yang dulu. Papa, Kamu sudah menderita. Sayang, jangan menangis ya. Papa, mulai sekarang, aku akan berikan segalanya untukmu, balas jasa besarmu. Ayo, putrimu akan membawamu pulang. Presdir, proyek kerjasama dengan Long Group, Tunda. Semua proyek berikutnya, semuanya ditunda. Ayo, jalan. Papa, kaki Anda. Tidak apa-apa. Masuk mobil dulu. Kiau-kiau. Jangan masukkan ayamnya ke mobil. Papa, Nanti kotor. jangan khawatir kotor. Bahkan jika Anda ingin ternak ayam di mobil ini pun boleh.
Kamu ini ada-ada saja. Mana bisa ternak ayam di mobil? Papa, mobil dan uang ini hanyalah harta duniawi. Uang bisa dicari lagi, tapi aku hanya punya satu papa. Iya, anak baik. Ayo, Bagus sekali. Selamat datang di rumah Tuan. Jangan begitu. Aku bukan tuan besar. Papa, Papa, ini suamiku, Yuan Xiao, baru saja pensiun dari medan perang. Sekarang dia gubernur Huacheng. Gubernur, benar, Papa. jangan begitu. Tanganku kotor. Baru saja memegang barang kotor. Papa, jangan bicara begitu. Mana mungkin aku merasa jijik. Ayah Kiau Kiau adalah ayahku juga. Kami pasti akan menjagamu. Baik, baik, baik. Mari, Papa, lewat sini. Ayo. Papa, Yuan Xiao masih sibuk. Dia pergi dulu. Nanti malam kita sekeluarga. Makan malam bersama. Baik. Papa, bagaimana kalau nanti aku ajak jalan-jalan dan membelikan beberapa baju? Tidak usah. Bukankah aku sudah bawa baju? Lihat ini. Masih ada lagi. Ini adalah Aku bawa makanan. Kamu tidak terbiasa. Kiau Kiau. Papa bisa makan, aku pun bisa. Mana mungkin aku tidak terbiasa. Papa, kartu ini tanpa batas. Beli apapun yang Papa mau, jangan khawatir soal uang. Papa membesarkanku. Kini giliranku menjagamu. Mulai sekarang, Papa, tinggallah di sini dengan tenang. Nak, Papa senang melihatmu sukses. Itu sudah cukup. Tapi tinggal di sini Papa merasa Papa sudah diputuskan. Aku ke atas sebentar. Lalu kita pergi beli baju. halo, Kamu pergi kemana? Cepat kembali, QR masih menunggu. Sup ayam buatanmu. lang kecil. Aku, Sudahlah, di tempat kita bertemu tadi, aku tunggu. aku, Papa, suami, sesuatu terjadi pada Papa. Kau bilang Papa mungkin pergi ke tempat putra kandungnya. Baik, akan segera kuatur. Dalam setengah jam, aku mau semua data putra kandung ayah mertuaku. Baik, keluarkan perintah gubernur. Lapor Direktur Fang. Huan, grup kami, telah kerahkan semua kekuatan, jamin bisa temukan ayah Anda. Aku dan Yuan Xiao sudah kerahkan semua kekuatan. Hasil apapun akan segera kami ketahui. Papa, aku mohon jangan sampai terluka. lang kecil. Papa, kemana saja Anda? Proyek Direktur Fang batal hari ini, dia akan segera pulang, cepatlah pulang dan masak. Putra, sebenarnya Direktur Fang itu. Sudah, cepat masuk ke mobil. Ayam ini sangat kotor, bagaimana kalau mobilnya kotor? Maaf, Sudahlah. Oh ya Papa, aku bilang pada QR, orang tuaku sudah tiada, aku seorang yatim piatu. Nanti Anda jadi paman kedua, aku jadi keponakan Anda. Jangan sampai ketahuan. Putra. Apa kesalahan Papa sebenarnya? Kenapa kau begitu membenciku?
Papa, kota besar memang begini, harus gila harta. Kau pikir aku kerja keras, Sangi? Berjuang keras ke kota besar? Bukankah agar bisa jadi orang? Apa kau benar-benar ingin aku ikut denganmu, menjaga tanah buruk itu, ikut denganmu jadi pecundang selamanya? Ki kecil, Ayah, apa kamu rindu ayah? rindu. Ayah, siapa dia? Ini paman kedua ayah. Longji sayang, panggil kakek. Halo kakek. Ki kecil sayang. Ki kecil, kakek sudah siapkan hadiah untukmu. Ayo pakai untuk Ki kecil. Cantik sekali, apa kamu suka? Ki kecil suka kakek. Ki kecil, anak pintar. Dari mana datangnya orang udik ini? Beraninya kamu menyentuhnya? Sayangku, Longki. Apa? Kamu mau menipu? Akan kutendang kau sampai mati. Mama, ini paman kedua dari kampung, datang buat sup ayam untuk WR. Kenapa mama harus meributkan hal ini dengan orang desa? Apa katamu? Katakan sekali lagi. Siapa yang izinkanmu sentuh Ki kecil? Betapa kotornya tubuhmu, apa kamu tidak tahu? Kau tahu betapa kotornya dirimu sendiri? Nenek akan memandikanmu, mau tidak? Ayo. Longki, tidak perlu membantuku, aku bisa bangun sendiri. Papa baru sampai, belum paham situasinya. Hari ini cuma salah paham. Salah paham? Cucu keluarga Liber Margalong, itu salah paham. Baiklah. Apapun marganya, dia tetap cucu kandungku, aku terima. Tapi masalah ini, apa kau berdiskusi denganku? Sudahlah, aku akan memasak untuk cucuku. Ki kecil, sop ayam datang. Ciumlah. Harum bukan? Sup ini harum sekali. Harum sekali, ya. Sini kakek ambilkan untuk Longki. Sup buatan kakek enak sekali. Mau minum setiap hari. Benarkah? Kamu suka? Kalau begitu kakek buatkan tiap hari, ya. QR coba sup ayam tua ini. Segar tidak? Ayam ini kupelihara 3 tahun. Tak tega menyembelihnya. Pergi sana. Tidak ada tempat untukmu. Tak ada tempat untukmu. Oh, Erbau sayang. Kau duduk di sini ya, bersama kakakmu Dabau. Makan bersama ya sayang. Lilang, kenapa paman keduamu tidak tahu aturan? Sejak kapan pelayan boleh duduk di meja? Paman kedua, makanlah di dapur saja. Baik, aku pergi. Dabau, ayo makan ya. Paman, Di rumahmu bahkan anjing punya tempat, tapi tidak untuk papamu. Paman, bukankah Anda hanya ingin melihat cucu Anda? Bersabarlah sebentar saja. Kalau tidak, aku akan merasa sangat sulit. Jangan panggil aku paman. Seumur hidup aku tak pernah dihina begini. Li Jianhua, tinggallah jika mau, jika tidak, pergilah. Baik, aku pergi. Apa Anda tidak ingin melihat kedua cucu Anda lagi? Mama, Ada apa? Ada apa? Putriku sayang. aku harus ke peluncuran proyek. Giok peninggalan papaku sudah hilang. Gelang giok, $15,000 peninggalan papamu. Jika aku memakai gelang itu, mungkin Direktur Fang akan lebih melirikku. Sekarang aku harus bagaimana? Pasti si pincang. Dari desa itu yang mencurinya. Benar, pasti dia.
Kita beri dia makan dan tempat. Bukannya berterima kasih, malah berkhianat seperti ini. Ayo kita buat perhitungan. Chun Mei, aku sudah bertemu cucu kita. Uang-uang ini semuanya untuk cucu kita, untuk Ki kecil, untuk belikan dia makanan, pakaian, dan barang. Papa, mulai sekarang aku akan berikan segalanya untukmu, balas jasa besarmu. Kota besar memang begini, harus gila harta. Kamu pikir aku kerja keras tiap hari, bersusah payah ke kota besar? Bukankah demi jadi orang? Chan Mei, jangan khawatir lagi. Anak-anak kita baik, semuanya sukses. Kamu tenang saja, tunggu aku di sana, tunggu aku menemanimu ya. Katanya kota ini memang bagus, tapi aku tidak terbiasa, terlalu sesak. Istriku, jangan salahkan aku tidak menemani cucumu lagi. Rumah tua kita itu meski reot tapi menenangkan, karena itu rumah kita. Orang udik, kamu mau pergi kemana? Li Jianhua, serahkan barangnya, atau aku lapor polisi. Serahkan barang apa? Pantas orang bilang miskin itu licik, kaya itu baik. Li Jianhua, apa nuranimu sudah dimakan anjing? QR, kenapa aku dibilang tak bernurani? Jelaskan maksudmu. Aku baik hati beri makan dan tempat tinggal. Kalau tidak balas budi tidak apa. Tapi beraninya kamu curi gelang giok pemberian papaku. Mau lari? Lihat saja kemana kamu bisa lari hari ini. Kalian fitnah kejam. Kalian melakukan fitnah kejam. Apa yang terjadi di sini? Lihatlah saudara miskinmu ini, lihat apa yang dia lakukan. Dia mencuri gelang giok, peninggalan Papa Kuer, yang bernilai $100.000. Itu tidak mungkin. Paman keduaku bukan orang seperti itu. Sudah ketemu? Ya, alamatnya sudah kukirim. Oh ya, baru saja dipastikan, keluarga tempat Papa berada bukan hanya putra kandungnya, tapi juga Long Group, mitra bisnis proyek kota Xingfu milikmu. Pantas saja. Aku akan menjemput Papa sekarang. Oh ya, suami, ya, soal pesta itu, tolong bantu aku menyiapkannya. Pesta? Maksudmu adalah pesta kerjasama dengan Long Group? Tentu saja bukan. Aku juga baru ingat, besok adalah ulang tahun Papa. Papa sudah menderita seumur hidup. Aku ingin mengadakan pesta untuknya, agar dia merasa senang. Baik, aku akan berusaha menyiapkannya. Kalau begitu jangan tunda lagi. Ayo kita berangkat sekarang. Baik. Ayo. Pasti ada semacam kesalahpahaman di sini kan? Salah paham? Sebelumnya tidak pernah ada barang yang hilang di rumah ini. Kenapa setelah si pincang ini datang, gelangnya malah hilang? Jangan banyak bicara, geledah. Biarkan dia menggeledah. Biarkan dia menggeledah. Ini tidak mungkin. Kau pasti menyembunyikannya di tempat lain. Benar. Aku orang desa, tapi bukan berarti aku akan mencuri, merampok, atau melakukan hal yang lawan nurani. Lilang, gelang ini, jika kau tak menyuruhnya mengeluarkannya hari ini, kita bercerai. QR, Cepat pergi sana. paman kedua. Jika kau mengambilnya, kembalikan pada QR. Kalau tidak, masalah ini tak akan berakhir. Lang kecil, jika kau tak percaya, kau boleh menggeledahku. Paman kedua, aku mohon, jika kau mencurinya, keluarkanlah. Keluarga bisa lupakan saja masalah ini. Hal yang tak pernah kulakukan, kenapa aku harus mengakuinya? Masih membantah. Jangan banyak bicara dengannya. Paman kedua, hari ini terakhir kupanggil kau paman. Jika kau mengambilnya, cepatlah. Keluarkan, ini belum terlambat. Jangan sampai tak bertemu lagi, hingga hubungan kerabat pun putus. Kau juga tidak ingin hal ini terjadi kan?
Geledah saja, ayo lakukan. Kenapa kau diam saja? Li Jianhua, katakan di mana gelang itu disembunyikan. Mama, saksikanlah. Saat putra kembali setelah belajar, jadi orang, aku pasti kembali agar keluarga kita hidup layak. Lucuti pakaiannya, mungkin saja gelang itu tersembunyi di baju si pincang ini, di dalam. Lilang, apa kau tuli? Mamaku menyuruhmu melucuti bajunya. Lilang, mereka tidak percaya padaku. Kau juga tidak percaya padaku. Li Jianhua, jangan salahkan aku. Kau sendiri yang tidak tahu diri. Berapa lama lagi sampai? Direktur Fang, 1 menit lagi? Lebih cepat lagi? Baik. Semua sudah siap. Aku ingin segera menemui Papa. Li Jianhua, jangan salahkan aku. Kau sendiri yang tidak tahu diri. Jangan beri dia ampun, telanjangi dia. Benar. Kita lihat saja, sampai kapan kau bisa keras kepala. Long QR, lihat baik-baik. Apakah ada gelang yang kalian cari padaku? Mama, dia memang tidak membawanya. Kalau tidak ada padanya, apa tidak bisa disembunyikan di tempat lain? Benar. Ini justru membuktikan kau datang ke rumahku dengan niat buruk. Mama, QR, gelangnya hilang. Beli lagi saja. Keluarga kita akan segera kaya. Lilang, kenapa kau berkali-kali membela seorang orang luar? Benar. Apa sebenarnya hubunganmu dengannya? Hubungan apa yang bisa kumiliki dengannya? Hanya seorang tetangga, tapi kau terus membelanya. Lilang, sebenarnya, apalagi yang kau sembunyikan? Cukup. Jangan persulit dia lagi. Aku pergi. Tunggu, Lilang, bukankah kau bilang tidak ada hubungan dengannya? Kalau begitu, pukul wajahnya, pukul dia dengan keras. Pukul. Pukul, tunggu apa lagi? Tak kusangka putra kandung Papa ternyata tinggal di tempat yang sangat biasa ini. Meski begitu, dia tetap bersedia menjemput ayahanda pulang. Itu menunjukkan baktinya. Jangan kecewakan anak yang berbakti. Tambah investasi kota Xingfu menjadi $100 juta. Bakti yang utama. Bekerja sama dengan orang ini, aku pun akan merasa tenang. Sekarang aku akan menjemput Papa. Baik. Lamban sekali, dasar tidak berguna. Paman kedua, sebaiknya Anda pergi saja. Jangan pernah datang ke rumah kami lagi. Baik. Aku pergi. Tunggu, ini belum selesai. Lapor polisi, tangkap dia. Paman kedua, Anda... Hei, Lilang. Lilang. Apa yang kau lakukan? Apa yang sedang kau lakukan? Lilang, apa yang kau lakukan? Mama, QR, kalian tenanglah dulu. Dengarkan aku. Sekarang adalah proyek kota Xingfu, tahap yang krusial. Jika polisi datang dan media mengetahuinya, maka itu akan buruk. Apa yang kau khawatirkan? Aku mengkhawatirkan Direktur Fang itu. Presdir Fang yang terhormat, mungkinkah dia merendahkan diri untuk mencampuri urusan keluargaku? Siapa Direktur Fang itu? Dia tidak pernah tampil publik, tidak pernah ada opini negatif. Ini menunjukkan Direktur Fang sangat peduli citra dirinya dan mitra bisnis. Apapun itu, jika keluar dari mulut media, akan menjadi tak dikenali. Terhadap Direktur Fang. Direktur Fang kita benar-benar tidak boleh menyinggungnya.
Kalau begitu kali ini kita lepaskan si pincang itu. Setelah proyeknya selesai, kita balas semua dendam lama dan baru. Benar. Jangan sampai karena orang luar merusak seluruh rencana kita. Aku akan membuang tumpukan sampah ini dulu. Cepat bawa pergi. Kalian tunggu aku di sini. Baik. Papa. Papa. Maafkan aku soal tadi. Aku mengerti. Papa. Ambil ini. Kau tidak mau menyimpannya? Tak bisa disimpan. Aku sudah memilih jalan ini, tak bisa kembali lagi. Aku akan membuktikannya padamu. Membuktikannya pada semua orang. Aku pasti akan jadi orang. Pasti. Papa sudah selarut ini. Kenapa minum sendirian di sini? Ayo, pulanglah. Aku akan menemanimu minum. Kiau-kiau. Mungkin. Papa tidak ingin merepotkanmu. Lebih baik Papa pulang saja. Baiklah, aku akan ikut pulang. Ayo. Papa, apa Papa sudah lupa? Besok adalah hari ulang tahunmu. Sudah bertahun-tahun, aku bahkan tidak pernah menemanimu merayakannya sekalipun. Hari ini apapun yang terjadi, Papa harus berjanji padaku. Ikutlah aku pulang ke rumah. Ayolah, ya. Papa tahu, kiau-kiau yang paling penurut. Ayo, kalau begitu, Ayo. Papa cuma minum saja tanpa membeli makanan. Papa, bagaimana ketahanan minummu? Tidak kuat. Aku mirip Papa kalau begitu. Papa, bagaimana menurutmu kamar ini? Bagus. Baiklah, Papa istirahatlah sebentar. Kami berdua akan memasak makan malam. Hei kiau-kiau. Bagaimana kalau Papa yang masak? Kamu juga sudah lama tidak makan masakan Papa. Papa, aku memang rindu masakanmu, tapi malam ini biarkan aku menunjukkan kebolehanku. Bagaimana? Baik, baik, baik. Baiklah. Selidiki ini untukku. Ayah, kau sudah pulang. Aduh, Ki kecil. Putraku, kenapa gelang ini ada di tanganmu? Aku menemukannya di dalam mangkuk makan Erbao. Kita sudah salah paham pada paman keduaku. Si pincang orang udik itu tampangnya sangat miskin. Kalau tidak mencuri hari ini, besok dia pasti akan mencuri juga. Ini namanya waspada dulu. Erbao, benar kan? Ibu, Longci lapar. Oh, Longci kesayangan kita. Perutnya sudah berbunyi ya. Kalau begitu nenek akan masakan, oke? Aku tidak mau makan masakan nenek. Aku mau makan masakan kakek. Anak ini. Longki, kau mau makan apa? Nenek akan buatkan semuanya, oke? Tidak mau. Pokoknya mau masakan kakek. Lilang. Karena gelangnya sudah ketemu, biarkan dia kembali saja. Baru saja mengusirnya, tidak enak memanggilnya kembali. Lilang, apakah kata-kataku sekarang sudah tidak didengar lagi? Memanggilnya kembali kenapa? Membiarkannya memasak untuk cucuku, itu sudah kehormatan baginya. Dia seharusnya senang. Kalau disuruh panggil ya panggil. Kalau dia ada di tangan kita, itu mencegahnya bicara sembarangan. Benar sekali. Baik. Makan sudah siap.
Papa, ayo dicicipi. Bagaimana? M. Enak kan? M. Aku mau coba juga. Kenapa tertawa? Ini salahmu karena sok mengatur tadi. Papa, makan malam ini seadanya saja dulu. Besok, pesta besok baru acara utamanya. Kiau Kiau. Tak kusangka setelah sekian lama, kamu masih ingat ulang tahun Papa. Kiau-kiau bukan cuma ingat, tapi juga siapkan kue besar untukmu. Kamu Ayo, Kiau Kiau. Selamat ulang tahun. Tiup lilinnya. Kenapa harus tiup lilin saat ulang tahun? Karena dengan tiup lilin, kita bisa buat permohonan. Kalau begitu aku tiup. Kiau Kiau hebat. Apa permohonanmu? Aku berharap saat besar nanti akan membelikan ayah banyak sekali kue agar ayah punya permohonan tak terbatas. Benarkah? Anak pintar. Ayo makan. Papa, sekarang permohonanku akan segera terwujud. Kedepannya, aku akan lakukan yang terbaik untuk wujudkan keinginan Papa. Papa, aku juga akan bantu kalian mewujudkannya bersama. Papa, ayo cicipi iga ini. Ini buatanku, makanlah dengan tenang. Mau cari masalah ya? Piring ini untukmu saja. Kamu coba yang ini. Ayah, biar kami saja, biar kami saja. Ayah istirahat saja. Halo? Kakek, kapan kakek pulang? Ki kecil, rindu kakek. Oh, Ki kecil. Anak pintar, mainlah. Halo Papa, masalahnya sudah jelas. Cepatlah pulang. Ki kecil rindu Papa. Mereka bilang aku mencuri. Untuk apa aku kembali? Barangnya sudah ketemu, pulanglah Pak. Sekarang sudah jadi begini. Bagaimana aku bisa kembali? Sudahlah Papa, apa Papa? Benar-benar, tidak ingin melihat cucu Papa? Ki kecil terus merengek, ingin makan masakan Papa. Sup buatan kakek enak sekali. Mau minum setiap hari. Jika aku pergi, begitu saja, Chun Mei. Mungkin kau di sana akan terus mengomel. Papa, cepatlah pulang. Baiklah, aku pulang. Suamiku, aku rasa Papa selama ini pasti sangat kesulitan pesta besok. Ingin kurayakan dengan megah. Tenang saja, aku sudah mengundang semua teman. Nanti, semua tokoh ternama akan datang menghadiri pesta ini. Pasti membuat Papa bahagia. Selama Papa bahagia, aku akan segera merapikan kamar. Biar aku saja. Oh ya, suamiku. Kedepannya, biarkan Papa tinggal bersama kita saja. Apa terjadi sesuatu? Masih diselidiki. Aku curiga Papa. Kiau Kiau. Aku harus kembali. Kembali. Papa, takutnya Papa rasa ukurannya kurang pas. Aku belikan 3 set. Baiklah. Sebaiknya kalian pulang saja. Papa, sudah selarut ini, apa Papa harus pulang? Aku harus pulang. Aku harus masak buat cucu. Papa, Kiau-Kiau hanya peduli. Besok aku jemput untuk pesta. Baik. Kalian pulanglah. Hati-hati. Sudah gelap. Hati-hati, Pak.
Tak sangka putra kandung papa tinggal di tempat seperti ini. Investasi di kota Singfu sudah kutambah jadi 100 juta dolar. Semoga mereka tak mengecewakanku. Tenang saja, apapun yang terjadi, papa kan masih punya kita. Semoga saja. Ini bisa dibilang hadiah dari Lang kecil. Bagus sekali. Tak sangka Direktur Fang beri kita 100 juta dolar. Paman kedua, apa yang paman lakukan? Aku. Kata mama benar. Hari ini tak mencuri, besok pasti. Kemarin gagal curi gelang, hari ini malah mencuri milik Tuan Fang untuk hadiah pesta Teko Zisha Liong. Apa maksudmu? Aku cuma mau lap meja aku. Ambil, melihatnya saja kamu tak pantas. Gagal mencuri gelang kemarin. Hari ini malah mau mencuri Teko Zisha Liong untuk kado ulang tahun Tuan Besar Fang. Apa? Aku cuma ambil untuk lap meja aku. Ambil, kamu bahkan tak layak melihatnya. Ini hadiah ulang tahun untuk Tuan Besar Fang. Paman kedua tak tahu. Direktur Fang sangat penting bagi kami. Hadiah ini tak boleh ada kesalahan sedikit pun. Lang kecil, sebenarnya katamu. Sebenarnya apa? Apa mungkin Presdir Fang merayakan ulang tahunmu? Orang desa dari pelosok antah berantah berani mengaku kenal dengan Tuan Besar Fang. Sudahlah, terserah kalian mau bilang apa. Paman kedua, sikapmu hari ini sungguh keterlaluan. Ayo pergi. Kamu tetap di rumah, tunggu aku kembali. Kamu masih mau meninggalkannya di rumah. Apa yang kamu lakukan? Pergi, Kamu. Lang kecil, sini. Lang kecil. Aduh, kamu mengunci pintunya. Bagaimana aku bisa pulang? Papa diamlah di sini sebentar. Lang kecil. Sebenarnya, Direktur Fang itu, dia adalah kakak angkatmu. Pesta hari ini, dia adakan khusus untukku. Papa, kalau ingin menghentikanku, tidak perlu memakai alasan semacam itu. Lilang, jadi pergi tidak? Papa, Papa, kenapa Papa di sini? Mana baju yang kusiapkan? Papa, apakah putra Papa dan menantu perempuan tidak merayakan ulang tahun Papa? Mereka sibuk. Oh, aku merasa bosan di rumah. Jadi, aku keluar untuk mencari udara segar. Papa, jujurlah padaku, bagaimana keluarga Long memperlakukanmu di rumah ini? Bagaimana keadaanmu sebenarnya? Mereka baik padaku. Yuan Xiao, jangan berpikir yang bukan-bukan. Baiklah Papa, ayo kuantar merayakan ulang tahun. Hei, Yuan Xiao. Bagaimana kalau lupakan saja? Papa, kemarin Papa sudah berjanji pada Kiao Kiao. Kau tahu aku orang desa, tidak punya banyak wawasan. Tenang saja Papa, semua sudah siap. Papa, malam ini akan menjadi pusat perhatian semua orang. Nikmatilah. Ayo pergi Papa. Mari jalan. Baiklah. Suatu kehormatan bagiku memandu wawancara perdana Anda. Kabarnya Anda mendirikan Hua En Group untuk membalas budi? Benar. Kata Hua dalam Hua En Group diambil dari nama ayah angkatku. Pesta hari ini juga bertujuan memberi sedikit kompensasi padanya. Lalu mengapa Anda menyebarkan berita akan mengumumkan proyek kota Singfu di pesta ini? Apakah untuk mencari keuntungan? Sebenarnya ayah angkatku memiliki seorang putra kandung. Adikku selama bertahun-tahun ini telah merawat ayah tua kami. Aku sebagai kakak tentu saja harus memberi kompensasi. Selain itu, aku ingin memberitahu sebuah prinsip. Dunia akan menghargai mereka. Yang berbakti pada orang tua dan menghormati yang tua serta muda juga pasti akan menghukum mereka yang mengabaikan moralitas. Bagus sekali. Aku segera kembali. Merapikan data ini, yakin prinsip ini pasti akan menyentuh hati. Baik. Papa, aku angkat telepon. Tunggu aku di sini, lihat-lihat saja dulu. Baik. Sibuklah dulu. Baik.
hal yang kusuruh cari. Bagaimana hasilnya? Bagus. Beri jawaban segera. Jika ku tahu mereka jahat pada papaku, keluarga Long kecil, akan kubuat kalian bayar harga yang mahal. Sangat megah sekali. Para elit kota ini, banyak keluarga besar berkumpul di sini. Kudengar bahwa yang tak pernah tampil di depan publik itu Presdir Fang dan Yang Mulia Gubernur baru juga akan datang ke pesta. Lilang, orang yang datang adalah peluang kita, terutama Direktur Fang, manfaatkan dengan baik. Tenang saja, aku tidak akan melewatkan peluang apapun. Lihat siapa itu? Gawat, Lilang, paman keduamu takkan buat onar kan? Jika Tuan Besar Fang marah, keluarga kita akan hancur. apapun tujuannya, harus segera dihentikan. Papa. Papa, sedang apa Papa di sini? Tahu tidak ini acara apa? Tentu saja aku tahu. Bukankah ini pesta? Aku datang untuk ikut pesta ini. Apa? Kau juga mau ikut pesta? Coba lihat yang jelas. Tempat ini adalah ulang tahun ke-50 Tuan Besar Fang. Yang datang semuanya orang kaya. Si pincang dari desa, bagaimana kau bisa ikut kami menyelinap masuk? Apa maksudmu menyelinap? Aku ini benar-benar diundang ke sini. Bukankah itu keluarga Long? Ku dengar, hari ini bukan cuma pesta, Tuan Besar Fang. Direktur Fang juga akan umumkan proyek dengan keluarga Long. Mereka sungguh tidak sopan, malah membawa orang udik, mengacaukan pesta. Direktur Fang pasti akan marah. Mama, Maaf semuanya, si pincang ini sebenarnya koki di rumah kami. Jadi ibuku tadi sedikit emosi hingga jadi lelucon. Lilang, bawa dia keluar. paman kedua, ayo pergi. Aku tidak mau pergi. Aku datang untuk ikut pesta. Mau cari muka ya? Lihat tampangnya yang kampungan. Miskin sampai tak mampu beli baju. Nanti saat Direktur Fang datang, lihat bagaimana mereka berakhir. Ayo pergi. Aku tidak mau. Lang kecil, untuk apa aku membohongimu? Ada apa ini? Dilarang berisik. Ada apa ini? Dilarang berisik. Saya lapor. Ada orang mencurigakan, menyelinap ke pesta. Orang mencurigakan. Itu dia. Cepat usir dia. Bukan begitu. Saya diundang Fang Kiao Kiao dan Yuan Xiao untuk datang ke pesta saya. Anda tidak punya undangan? Saya tidak punya. Saya punya. Kalangan elit pakai undangan biru. Hanya tamu VIP yang punya undangan merah, bahkan undangan emas. Tamu undangan merah. Mohon maaf, sudah mengganggu Anda. Ayo, seret dia keluar. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Entah Papa suka atau tidak, berhenti. Semuanya berhenti. Papa tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kau panggil dia Papa. Ternyata si pincang ini punya anak perempuan. Oh, aku mengerti. Kalian berdua hari ini ingin menggoda orang di pesta dan ingin jadi kaya mendadak ya. Oh, aku mengerti. Kalian berdua hari ini ingin menggoda orang di pesta, ingin memanjat dahan dan jadi kaya. Paman, dari mana Anda menemukan aktor ini? Aktor? Lilang? Apa kau tahu siapa aku? Tak peduli kau berdalih. Tak bisa mengubah kenyataan kau ingin memanjat dahan. Satpam, usir wanita ini dan pria tua ini. Keluar dari sini sekarang juga. Terang, Beraninya kalian. Kenapa kalian begitu patuh padanya? beliau adalah tamu dengan undangan merah yang sangat terhormat. Tamu Direktur Fang dan Yang Mulia Gubernur milik kami. Bahkan satu undangan biru pun tak punya. Beraninya di pesta tetua Fang mengganggu suasana hati tamu terhormat. Berkata kasar? Tak tahu diri. Tamparan ini, aku memukulmu karena tidak sopan. Kau bahkan tak punya undangan. Beraninya kau begitu angkuh? Siapa bilang aku tak punya undangan? Undangan emas. Maafkan saya tidak mengenali Anda. Mohon kemurahan hati Anda. Ternyata itu undangan emas. Katanya, ini hanya untuk yang punya hubungan sangat dekat dengan keluarga Fang, baru bisa mendapatkannya. Kali ini, keluarga Long benar-benar kena batunya. Kalian panggil papaku paman kedua, jadi kalian adalah kerabatku.
tapi kerabat menindas keluarga sendiri. Itu lebih menjijikan. Kalian berdua usir mereka sekarang. Kalian berdua usir mereka keluar. Baik. Kiau kiau, kiau kiau, kiau kiau. Sudahlah, banyak tamu hari ini, jangan jadi bahan tertawaan. Papa terlalu baik hati, makanya orang tidak tahu diri bisa menindas Papa. Apa-apaan ini? Kiau kiau, papa tidak apa-apa. Kali ini ku maafkan, jika ada lain kali takkan ku ampuni. Biarkan mereka pergi. Papa, Ayo pergi. Ini salah si pincang itu membuat keluarga Long malu. Apa Li Jianhua ini benar punya hubungan dengan Direktur Fang dan Gubernur? Mustahil. Kurasa undangan ini palsu. Palsu. Dia berani menipu untuk datang ke pesta Tuan Besar Fang. Aku setuju. Lagi pula undangan emas ini diberikan Direktur Fang sendiri. Jika dia kenal Direktur Fang, kenapa harus di rumah kita memasak dan membantu? Papa, nanti ku bantu Papa naik. Gubernur minta kau menjemputnya, Bisa tunggu sebentar? dia minta kau sekarang. Baiklah, silakan keluar. Papa, aku jemput Yuan Xiao, segera kembali. Baik, kerjakan tugasmu. Papa tidak apa-apa. Pergilah. Ada apa? Putra kandung yang Papa rawat dengan baik bertahun-tahun ternyata hanyalah bajingan. Apa? Lihatlah, Ternyata selama bertahun-tahun ini, Papa sudah berjuang sendirian. Lalu kenapa dia masih pulang? Pantas saja. Aku pasti akan membuat bajingan itu menderita. Selanjutnya, mari kita sambut sesepuh Tuan Besar Fang naik ke panggung. Lihat, si pincang sialan itu berani sekali mengaku sebagai Tuan Besar Fang. Lilang, paman keduamu pasti dendam dan sengaja menjebak keluarga kita. Jangan terburu-buru. Bagaimana jika ini salah paham? Silakan sesepuh maju ke depan. Itu adalah saffron seharga $100,000. Jika paman keduamu menginjaknya, kita takkan mampu menggantinya. Melangkahi saffron, berkah umur panjang abadi. Hadiah ulang tahun tiba. Hadiah tiba. Presdir Huaen dan kantor Gubernur Huacheng memberi Tuan Besar Fang 1 vas antik $500.000, 1 giok rui $5 juta, obat langka $50 juta, 1 ginseng salju bernilai $500 juta, 1 tumpuk emas batangan. Semoga tetua rezeki mengalir deras, panjang umur selalu. Apa ini benar-benar disiapkan kiau-kiau untukku? Papa, berhentilah membuat keributan. Cepat pulang ke rumah. Lang kecil, ini apa yang kamu lakukan? Si pincang ini, dia berpura-pura jadi Tuan Besar Fang. Lihatlah pakaian yang dia kenakan. Lihat juga kakinya yang pincang itu. Apa dia terlihat seperti Tuan Besar Fang? Dia hanya orang cacat dari desa. Hari ini dia sengaja datang membuat kekacauan. Pantas saja tidak ada aura orang kaya, sama sekali. Kalau begitu pesta Tuan Besar Fang, bukankah akan hancur? Lang kecil, apa pesta ini benar-benar dibuat kiau-kiau untukku? Paman, apapun yang ingin kamu lakukan, cepat pulang ke rumah. Masih sempat jika pagi sekarang. Lang kecil, tunggulah sebentar lagi. Kiau-kiau akan segera kembali. Kamu harus percaya padaku. Bukan begitu, Paman. Lang kecil, mereka tidak percaya padaku. Aku membesarkanmu bertahun-tahun. Apa kamu juga tidak percaya padaku? Benar-benar lucu sekali. Orang yang tidak tahu pasti mengira dia ayahnya. Lilang, kamu sudah hebat sekarang. Apa kamu sudah terbiasa memanggil paman kedua? Apa kamu lupa kalau aku? Diam. Katakan padaku. Berhenti. Berani sekali menyentuh papaku.
Siapa berani sentuh papaku? Papa, maafkan aku. Awalnya ingin buat papa senang, tapi malah jadi begini. Kiau. Ini bukan salahmu. Aku sudah lama menyadarinya. Siapapun yang buat papaku sedih, akan kubuat dia menderita. Yuan Xiao, jangan biarkan mereka lari. Kami tamu kehormatan Direktur Fang. Lihat siapa yang berani menyentuhku. Kamu wanita ini sungguh lancang, bukan hanya memalsukan undangan, tapi juga membuat keributan. Yang membuat keributan adalah kalian. Kamu, Paman, sekarang Paman sudah menghancurkan segalanya. Pergi sekarang, atau kita akan putus hubungan. Baiklah, hubungan kita berakhir di sini. Ramuan apa yang kau berikan pada pamanku? Siapa kau sebenarnya? Aku putri angkat papa, juga Presidir Huaen Group, Fang Kiao. kalau begitu, Anda adalah yang mulia gubernur. Kupikir keluarga Long merawat papaku dengan baik demi bakti. Tapi sekarang kulihat itu hanya harapanku saja dan aku terlalu naif. Aku umumkan, mulai hari ini Huaan Group dan Long Group tidak akan pernah bekerja sama lagi. Aku juga sudah memerintahkan dunia bisnis untuk memboikot Long Group. Mimpi kalian sudah hancur. Gubernur Yuan, bagaimana bisa Anda menghancurkan seluruh marga Long saya? Yang aku inginkan adalah keluarga Long miskin mendadak. Direktur Fang yang mulia gubernur, paman kedua Lang kecil adalah papa Anda. Jadi kita adalah satu keluarga. Benar, satu keluarga. Benar. Paman, kita adalah satu keluarga. Kita adalah satu keluarga, Paman. Satu keluarga, katakan dengan jujur, apakah kamu pernah menganggap papa saya sebagai keluarga? Paman, aku sudah berjuang 10 tahun demi saat ini. 10 tahun. Apa Paman benar-benar ingin 10 tahunku sia-sia? Beri aku satu kesempatan lagi. Beri aku satu kesempatan lagi. Biarkan aku berbakti padamu. Aku bukan pamanmu. Jangan panggil aku paman. Mulai sekarang, Paman, kalau kamu mau, pulanglah bertani. Kalau tidak, teruslah gila harta dan berjuanglah di kota besar ini untuk jadi orang. Kiau, biarlah begini, biarkan dia pergi. Papa, dia sudah memperlakukanmu seperti itu. Papa biarkan dia pergi begitu saja. Papa tidak menghukumnya. Ayah, ada apa? Tidak apa-apa, penyakit lama kambuh. Kiau. Ayo kita pulang. Baik, biarkan mereka pergi. Kiau. Ayo kita pulang. Baiklah, biarkan mereka pergi. Chun Mei, aku datang menjengukmu. Ini, cincin emas ini yang paling kau sukai. Sesulit apapun hidup, aku tak tega menjualnya. Tapi putra kita masuk kuliah, kurang $5.000 untuk biaya. Jadi hari ini, aku melepaskannya. Kau ya, lindungilah putra kita dari sana, agar rajin belajar dan sukses nanti. Ya, sudahlah.
Aku pergi dulu. Itu Mama. Mama, kau sudah lama pergi. Papa sangat menderita. Aku pasti akan membuatnya hidup bahagia. Apalagi yang kau Cepatlah. tunggu? Pergi, pergi. Jalan. Paman, jaga kesehatan baik-baik. Aku pergi. Tunggu, hari ini demi perasaan papa, ku biarkan kalian pergi. Tapi jika nanti kau mengganggu papa lagi, aku takkan mengampunimu. Urusan papa harus kerahkan seluruh kekuatan grup. Segera hubungi dokter terbaik nasional. Jika di sini tak ada, cari ke luar negeri. Meski cari ke seluruh dunia, harus temukan dokter yang bisa sembuhkan papa. Cepatlah. Papa, dokter baru saja bilang, Anda tidak apa-apa. Lihat, sudah kubilangkan, ini cuma masalah lama yang tidak penting. Yang benar-benar penting adalah pekerjaan kalian. Jangan sampai terganggu karena urusanku lagi. Papa, meski tidak apa-apa, tapi kalau tidak periksa secara menyeluruh, hatiku tidak akan tenang. Benar, Papa. Jangan khawatir lagi. Biar Kiau-Kiau cari pengasuh. Papa tinggal di sini saja. Tidak, Yuan Xiao, Kiao Kiao. Aku pulang saja. Kota besar ini bagus, tapi aku merasa di rumah lebih tenang. Papa, ada pepatah, pohon ingin tenang tapi angin tak berhenti, anak ingin berbakti tapi orang tua tak menunggu. Apa Papa benar-benar tidak mau beri aku kesempatan berbakti? Begini saja, setelah selesai periksa, aku temani Papa pulang, ya? Baik, baik. Tak disangka si pincang ini ternyata punya koneksi. Keterlaluan. Apa kami jahat padanya? Sudah diberi makan dan tempat. Kalau ada salah paham, bukankah itu hal wajar? Benar sekali. Menurutku, Fang Kiao-Kiao ini juga orang yang lupa daratan. Kita bantu urus ayahnya, yang si pincang itu. Sudahlah tak tahu balas budi, dia malah tega. Tambah derita kita. Jadi sekarang kita menderita, tapi tak bisa bicara. Tidak bisa. Aku tak akan biarkan si pincang itu menginjak-injak kepalaku. Seorang pincang saja. Berani menindas kita. Kalau sampai tersebar, orang lain akan makin meremehkan kita. Tidak. Aku harus balas dendam. Akan kutunjukkan kehebatan keluarga Long pada mereka. Mama, aku mendukungmu. Lakukan apapun maumu. Ada ide. Ku dengar Fang Kiao-Kiao sedang mencari pengasuh untuk ayahnya yang si pincang.
Hal seperti ini, aku sudah sangat terbiasa. Jika ini berhasil, Anda penyelamat keluarga Long. Jika ada permintaan nanti, katakan saja. Nona QR, aku dan Nyonya Tua sudah berteman lama. Aku jamin akan membalaskan dendam ini untuk kalian. Kalau begitu, aku lega. Oh ya, hal ini jangan beritahu Lilang. Aku merasa dia dan Pak Tua itu. QR, ini apa? Kamu pulanglah dulu. Tetap hubungi aku. Baik. Mama minta dia urus sesuatu. Katakan, Aku sudah menemukan cara atasi krisis perusahaan. duduklah. Suami, apa sebenarnya caranya bisa menutupi perusahaan, dana terputus $100.000, dan membuat keluarga kita keluar dari situasi boykot? Lilang, kamu tidak ditipu lagi kan? Kamu harus belajar gunakan otakmu. Jangan percaya pada sembarang orang tidak jelas. Mama, kali ini beda. Aku pikir jemput paman kedua kembali, merawatnya dengan baik. Jika dia senang, Direktur Fang akan mencabut, boykot, dan memberi kita dukungan. Tapi, bagaimana cara menjemputnya? Paman kedua kamu sangat suka Ki kecil kan? Telepon dia dan katakan, Ki, kecil merindukannya. Mungkin saja dia akan kembali. Jangan salahkan aku ya. Masalah ini kamu yang buat. Kamu harus menyelesaikannya. Jika bukan karena kamu membawanya masuk dulu, keluarga Long kita tidak akan sampai ke kondisi seperti sekarang. Baiklah, Selama dia mau kembali, tenang saja. Aku akan siapkan pengasuh. Jamin dia akan dilayani dengan nyaman. Mama, Anda sungguh bersedia? Baiklah. Aku suruh dia kembali sekarang. Kelihatan segar. Papa, beberapa hari ini kami berdua sangat sibuk, jadi aku menyewa pengasuh. Bibi Liu, Saya datang. Kiao, Papa hargai niat baikmu, tapi aku bisa mengurus diri. Papa, anggap saja ini agar aku bisa tenang, ya. Bibi Liu, aku titipkan papaku padamu. Tidak masalah, Nyonya. Anda jangan khawatir. Saya pasti melayani Tuan Besar dengan serba nyaman. Kalau begitu aku pergi dulu. Aku akan pulang lebih awal. Baik. Hati-hati di jalan. Baik. Tuan Besar Fang, perlukah saya bantu Anda ke kamar? Tidak apa-apa, sibuklah. Aku bisa melakukannya sendiri. Kerjakan saja tugasmu. Tua Bangka, kau penurut. Kalau tidak, aku harus repot-repot membereskanmu. Chun Mei, kau tahu, putra kandung tak peduli, tapi Kiao-Kiao menganggapku ayah kandung. Tapi semuanya darah dagingku. Sekarang menantu perempuan hamil, haruskah aku sekejam ini? Tetua, makanlah. Kau ini. Oh, pasarnya sudah tutup, tidak ada sayur. Makanlah seadanya saja. Tua Bangka, rasakan ini sebagai peringatan. Jika berani membangkang, banyak cara untuk menghajarmu. Bukankah ada makanan di sini? Kenapa kamu berbohong? Tua Bangka, mengingat usiamu yang sudah tua, aku melakukannya demi kesehatanmu.
makanya tidak memberimu makan. Kamu menindasku. Aku akan lapor pada Kiao Kiao agar mengusirmu dari sini. Lihat ini. Apa ini? Hua-En Group akan segera listing. Putrimu itu sedang di masa krusial kariernya. Putri yang sangat berbakti. Katakanlah, jika dia tahu ayahnya mendapat pengasuh yang buruk, bagaimana dia bisa fokus bekerja? Jika melewatkan masa krusial ini, kamu akan jadi pendosa yang merusak seluruh hidup putrimu. Papa, aku pulang ambil baju. Papa, Nyonya sudah pulang. Aku sedang menyuapi Tuan. Papa, makanannya enak. Melihat Bibi Liu merawatmu begitu tulus, aku jadi merasa tenang. Oh ya Bibi Liu, aku akan transfer uang lagi. Besok lusa aku ada dinas, tolong jaga Papa baik-baik. Tentu saja, Nyonya. Lihatlah tetua sekarang. Makannya lahap sekali. Papa, aku ambil baju dulu ya. Nah, begitu dong. Masuk sana. Jangan keluar tanpa izinku. Kau hanyalah seorang pengasuh. Lalu, apa kebebasan diriku pun harus kau yang atur. Aku yang mengaturnya untukmu, terima saja. Banyak orang tak bisa menikmatinya. Jika begini, aku tidak sudi tinggal di sini. Aku pergi. Baiklah, pergilah. Aku malah senang. Begitu kau pergi, semua barang berharga di rumah ini akan menjadi milikku. Oh, dan lagi putrimu. Siapa tahu dia merasa telah melakukan kesalahan. Kau benar-benar seorang iblis. Itu juga iblis yang diundang putrimu. Tua bangka, kau jangan sampai kenapa-kenapa. Jika terjadi sesuatu padamu, aku harus minta ganti rugi mental pada putrimu. Ayo, 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 ayo. Aku bantu Anda ke kamar untuk istirahat. Siapa itu? Kalau begitu aku tenang. Oh ya, hal ini jangan beritahu Lilang. Aku merasa dia dan orang tua itu. Kenapa bocah ini datang ke sini? Sudah terkunci. Halo? Apa Li Jianhua ada di rumah? Saya putranya. Kau mencari Li Jianhua. Aku hanya ingin bicara sebentar, dengannya di pintu lalu pergi. Baiklah, tunggu sebentar. Buka pintunya. Aku tidak akan pulang bersamamu. Papa, pulanglah bersamaku. Putra ingin merawatmu dengan baik. Aku tidak akan ikut denganmu. Aku tidak butuh dukunganmu. Pergilah. Papa. Lihat apa ini? Sejak Papa pergi, Longki merindukanmu siang malam. Jimat pelindung. Papa kecewa pada putra ini, tapi apa Papa juga tidak mau cucu tersayang Papa. Sudahlah, jangan bohongi aku lagi. Aku tahu kau ingin memanfaatkanku. Apa kau benar-benar ingin aku pulang? Lalu, apa Papa akan membiarkan kami menderita? Aku adalah putra kandungmu, Longki adalah cucu kandungmu. Bagaimanapun juga, darahmu mengalir di tubuh kami. Jangan katakan lagi, pergilah, sebaiknya kau pergi. Papa tidak ingin merepotkanmu. Coba saja kalau berani pergi. Papa, buka pintunya. Buka pintunya. Papa. Coba saja kalau berani pergi.
Kau mau menghalangiku. Mau pergi? Baiklah, akan kupatahkan kakimu ini. Berteriaklah. Berteriaklah sekeras apapun, tidak akan ada gunanya. Aku membungkusnya dengan handuk, bahkan tidak akan ada luka. Ini akan dianggap luka lama kambuh. Bersiaplah memakai kursi roda. Ibu Koer, Aku menyuruhmu menjemput paman kedua. Di mana dia? tidak ketemu. Aku rasa keluarga Fang terhadap paman kedua benar-benar sudah keterlaluan. Keterlaluan? Oh, Fang Kiao Kiao itu di depan baik pada paman kedua, tapi di belakang hatinya busuk. Malah menyuruh orang memukul dan memaki paman kedua. Lilang, katakan padaku, siapa yang menindas paman kedua? Itu pengasuh Fang Kiao Kiao. Ibu Koer, paman kedua datang ke rumah kita, memang menderita sedikit, tapi setidaknya kita tidak memukulnya. Fang Kiao Kiao ini, lain di depan, lain di belakang, malah memanfaatkan paman kedua untuk membangun citra anak berbakti demi listing perusahaan. Mereka benar-benar iblis yang sangat kejam sekali. Lilang, menurutku ini adalah kesempatan bagus. Kesempatan, Bukankah dia memanfaatkan paman kedua untuk membangun citra berbakti? Mengapa kita tidak memanfaatkan paman kedua untuk membongkar wajah aslinya? Biarkan semua orang melihat Presidir Fang dari Hua N Group yang selalu mengandalkan integritas. Betapa menjijikkan wajah aslinya. Lilang, kita tidak boleh diam saja melihat paman kedua ditindas. Mama Koer, jika kalian berpikir begitu, aku berterima kasih mewakili paman kedua. Papamu yang berterima kasih. Kenapa? Mulai sekarang, Li Jianhua adalah papamu. Benar, hanya dengan begini, opini publik akan lebih memihak kita. Baik, aku akan cari media sekarang. Aku harus menjatuhkan Fang Kiao Kiao biar Hua N Group gagal listing. Mama Koer, disinilah tempatnya. Si pincang sialan ini ternyata tinggal di rumah sebagus ini, benar-benar membuatku kesal. Mama, apa yang Mama katakan? Maksudku Fang Kiao Kiao ini sungguh tidak punya hati, benar-benar orang jahat. Dia tidak hanya menindas kita, tapi juga merundung paman keduamu. Balas dendam tak boleh ditunda. Hari ini juga kita akan lampiaskan amarah ini. Biar mereka tahu keluarga Long kita tidak bisa diremehkan begitu saja. Tepat sekali. Mama Koer, tenang saja. Hari ini, aku akan buat keluarga Fang ini hancur berantakan. Bagus. Tuan Li, apakah hari ini Anda akan menuntut Hua N Group? Tuan Li, apakah ini ada hubungannya dengan keributan yang kalian buat di perjamuan tetua Fang? Tuan Li? Dengarkan aku dulu, apa yang akan aku katakan tidak ada hubungannya dengan kalian. Yang ingin aku sampaikan adalah tentang Fang Kiao Kiao dari Hua N Group. Wajah aslinya yang penuh dosa akan aku umumkan pada dunia. Fang Kiao Kiao, keluar kau. Orang jahat sepertimu pasti akan kena karmanya. Masih mau melawan ya? Sudah kapok belum? Jangan bilang tak ada orang. Biarpun ada orang di sini, aku akan tetap menghajarmu. Bocah itu mulai lagi ya. Masih belum selesai juga. Sudah ku bilang pergi jauh-jauh. Tuan Yuan, kenapa Anda sudah kembali? Memangnya tidak boleh aku? Apa itu tongkat di tanganmu? Kenapa dibungkus dengan handuk? Aku memukul selimut untuk buang sialnya. Bukankah tetua baru saja tidur? Aku takut akan mengganggunya. Baguslah kalau kau perhatian. Kalau begitu aku akan melihatnya.
Gubernur gawat. Bawa ayahku. Takkan menyerah. Bawa ayahku. Takkan menyerah. Bawa ayahku. Takkan menyerah. Bawa ayahku. Takkan menyerah. Direktur Fang, satu langkah lagi. Adalah langkah terakhir, listing kita. Lewati langkah ini, Huan pasti akan menarik perhatian modal dunia. Mungkin saja bisa memecahkan sejarah dan menciptakan keajaiban. Selama bertahun-tahun, berkat kalian semua yang selalu hati-hati, Huan Group bisa punya citra baik sekarang. Ini asal Huan Group menjaga reputasi baik ini, yang menanti kita pasti jalan terang. Jika listing hari ini sukses, aku akan berikan sahamku berbagi dengan semua staf kejayaan ini. Ini adalah milik kita, seluruh Huan Group. Kami siap setia pada Direktur Fang. Semuanya, entah itu sukses atau jurang maut di depan, inilah penentuannya. Direktur Fang, listing telah ditunda. Huan Group kita mengalami kabar buruk besar. Apa? Kami Bawa takkan ayahku. menyerah. Bawa Kami takkan ayahku. menyerah. Kalian datang ke keluarga Fang, apa yang kalian inginkan? Yuan Xiao, jangan pura-pura. Kau pasti tahu kenapa kami ke sini. Ayahmu baik-baik saja di rumahku. Jika kalian merasa ada yang salah, negara punya hukum, keluarga punya aturan, kalian bisa menuntut, bukan berkumpul membuat keributan, dan cari perkara. Jika tidak beri penjelasan, aku akan buat Huan Group hancur. Baik, penjelasan apa yang kau mau? Aku mau bertemu papaku. Panggil dia keluar dulu, aku harus melihatnya. Kau gila? Kenapa kau memanggilnya keluar? Baiklah, aku setuju. Jika setelah dia keluar, kalian tak bisa beri penjelasan, aku akan buat tindakan ceroboh, kalian hari ini mendapat balasan setimpal. Baik. Ada apa? Masuk ke balik selimut, nanti siapapun yang panggil, jangan berani bangun. Jika engkau buat aku dipecat, malam nanti akan kusiram bensin, kubakar rumah ini, dan bakar seluruh keluargamu. Tetua sudah tertidur, perlu aku bangunkan dia? Lakukan saja urusanmu, aku pergi sendiri. Pekerjaanku adalah melayani Tuan, tidak ada hal lain yang perlu dikerjakan. Biar ku temani Anda masuk. Papa, ada apa? Yuan Xiao, kenapa kamu kembali? Apa terjadi sesuatu? Orang keluarga Long membawa wartawan, membuat keributan di bawah. Katanya kami menganiaya Anda. Itu masalah kecil. Sebenarnya Anda kenapa? Tidak apa-apa. Tuan Yuan, kenapa Anda kembali? Apa yang kau lakukan pada papaku? Tuan Yuan, Anda salah paham. Aku sungguh tak lakukan apapun. Itu Tuan, dia tidak sengaja jatuh sendiri. Masih mempermainkanku? Tahu apa akibatnya mempermainkanku? Tidak percaya? Tanya saja pada tetua. Kemari. Papa. Yuan Xiao, bantu aku keluar dulu. Aku akan jelaskan. Papa, jangan khawatir lagi. Aku dan Kiao Kiao kurang menjagamu. Biar aku yang ngurus ini. Sebelum aku selidiki semuanya, kau harus diam di sini. Sepertinya mereka sudah bersiap matang. Kabar buruk terus menyebar luas. Internet sudah sangat heboh. Jika tidak segera ditangani, Huan Group mungkin akan gagal melakukan listing. Bisakah kita lapor polisi sekarang? Itu bisa jadi bumerang. Saran saya tenangkan mereka. Orang keluarga Long, kemari dan mari bicara. Nasib berputar. Zaman berubah. Sudah lama tidak jumpa, Gubernur Yuan. Sekarang bagi kita, kini terbalik sudah. Katakan apa tuntutan kalian? Aku ingin membawa papa pergi. Tidak mungkin sama sekali.
Yuan Xiao, kalian berpura-pura merayakan ulang tahun, tapi diam-diam membiarkan pengasuh menyiksa Papa saya. Saya sudah mendengar semuanya. Yuan Xiao, Fang Kiao, betapa teganya hati kalian berdua. Aku tidak tahu soal ini, tapi aku akan buat dia membayar harga yang setimpal. Jika tak boleh membawanya pergi, maka segera cabut boykot terhadap Margalong kami. Selain itu, Huan harus memberi $1 billion sebagai ganti rugi. Jika tidak, aku akan buat kalian hari ini hancur berantakan dan nama kalian tercemar. Ayo pergi. Kau membawa Papa? Kembalikan ayah mertuaku. Hari ini aku akan melawan mereka. Menantu ini sungguh berbakti ya. Huaen Group sangat berkuasa, tapi mereka berani melawannya. Terlihat keluarga ini sangat tulus dan ikhlas. Aku akan melawan mereka. Hari ini tak minta langit atau bumi. Hanya minta kalian bantu Kuer, bawa pulang keluarga sendiri. Bawa pulang keluarga sendiri. Benar. Keluarga Fang mengabaikan hukum. Mana ada keadilan seperti ini? Tuan Yuan, jika hari ini berubah menjadi kekerasan, listing Huaen Group pasti bangkrut. Bahkan Anda pun. Aku ingin lihat apa mereka benar-benar berani datang. Papa, menantu perempuan datang menjemputmu. Apa perlu kalian jemput? Bukankah katamu paman kedua ditindas oleh mereka? Lalu kenapa masih membela Yuan Xiao? Entahlah. Papa, buka pintunya. Fang Kiao, Yuan Xiao, itu ayah kandungku. Kalian berani memukulnya? Tidak bisa, aku harus cari Kier. Cari Kier, selamatkan Papa. Bukankah aku baik-baik saja di sini? Papa, apakah Anda ditindas oleh mereka? Jangan takut, aku akan membelamu. Benar-benar sekali. Kau mau membelaku? Aku dan Lilang tahu Anda ditindas tidak menunda sesaat pun, dan langsung datang ke sini. Maksudmu kau tidak menunda sesaat pun? Hanya untuk membelaku? Benar, Papa. Aku membawa Kier ke sini hanya untuk membelamu. Omong kosong? Benar-benar omong kosong. Kau mau membelaku? Kau melakukannya demi kepentinganmu, kan? Jika kau benar-benar membelaku, apakah aku akan sampai merendahkan diri dan mengalah di rumah mereka? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Di rumah mereka. Aku tidak boleh makan di meja. Karena anjing lebih berharga daripada manusia. Apa? Kau mau menjebakku? Aku tendang kau sampai mati. Tidak ada tempat untukmu di sini. Oh, Erbau sayang. Duduklah di sini. Makan bersama kakakmu Dabau. Ayo makan bersama. Kalian semua katakanlah. Berikan penilaian kalian. Apakah ini yang dilakukan menantu perempuan dan putra yang berbakti? Mereka ingin menggeledahku, melepas paksa pakaianku, dan ingin mengeluarkan hati nuraniku untuk diperiksa. Saya hanyalah seorang kuli bangunan, orang kampung. Saya tidak mengerti semua tipu muslihat kalian itu. Tapi kalian tidak bisa terus-menerus menindas saya seperti ini. Dulu saya berpikir dengan naif bahwa saya melindungi putra saya. Dan meski dia tidak berguna, setidaknya dia bisa memayungi saya. Lang kecil pegang sendiri payungnya. Ayah tidak butuh. Ayah telah melindungiku. Maka putra ayah akan memayungi ayah. Baiklah. Baru hari ini aku menyadari bahwa aku telah salah. Ternyata setelah anak tumbuh dewasa, kata-kata itu tidak lagi berarti. Li Jianhua, apa yang sedang kau bicarakan? Omong kosong apa ini? Mama, berhentilah bicara. Apa yang kita lakukan ini salah. Lupakan masa lalu. Hari ini orang keluarga Fang menindasmu. Aku datang untuk membelamu. Mengapa Mama menyangkal keberadaanku? Apa Mama membiarkan orang keluarga Fang memukuli Mama begitu saja?
Jangan manfaatkan aku lagi. Aku bersumpah, kali ini aku tidak memanfaatkanmu. Tapi, bagaimana aku bisa mempercayaimu lagi? Lilang, cepatlah pergi. Apa yang kau tunggu? Pergilah. Papa, tolong ajari putra ayah ini. Apa yang harus putra lakukan? Suruh dia berhenti berakting, ini membuatnya benar-benar terlihat seperti ayahnya. Lilang, aktingmu berlebihan. Longguer, bisakah dengarkan aku bicara sampai selesai? Papa, tolong ajari putra ayah ini. Apa yang harus putra lakukan? Sebenarnya, apakah kamu sukses atau tidak? Papa tidak peduli. Tentu bagus jika kamu sukses. Tapi yang Papa hargai bukanlah kesuksesanmu, tapi menjadi manusia yang baik. Lilang, kita tidak boleh demi keuntungan mengubur hati nurani kita sendiri. Kasih orang tua tiada tara. Di dunia ini mana ada orang tua yang tidak ingin putranya bahagia dan tumbuh sehat menjadi dewasa. Itu sudah cukup. Papa, kenapa ayah bersepeda lambat sekali? Papa sudah tua, tenaga tak sekuat anak muda sepertimu. Lang kecil, kamu harus mengalah pada Papa. Aku tidak mau mengalah. Lalu kenapa masih menemani Papa bersepeda? Aku hanya lelah bersepeda. Aku tidak sedang menemanimu. Kalau begitu Papa duluan ya. Ayah curang, ayah. Bagus sekali. Bagus sekali. Boleh saja tidak sukses, tapi harus jadi manusia yang baik. Baiklah. Aku bukan manusia. Aku tidak punya nurani. Seharusnya aku tidak datang. Seharusnya aku tidak khawatir. Apakah kamu baik-baik saja di keluarga Fang? Kamu. Direktur Fang, listing kali ini sukses, kekayaan Anda akan melonjak, menjadi yang pertama di negara ini, melihat ke seluruh negeri, tidak akan ada lagi bagi Hua Group lawan sepadan. Jangan sombong saat menang atau kalah. Jika kali ini Yuan Xiao dan Papa tidak meredam opini publik, mungkin akan sangat berbahaya. Benar, opini publik berkembang begitu cepat, aku hampir saja mengira. Tapi aku selalu merasa opini publik kali ini tidak muncul tanpa alasan. Maksud Anda? Aku curiga pengasuh yang kucari untuk Papa mungkin saja bermasalah, bahkan mungkin terkait keluarga Long. Seorang pengasuh berani menyakiti papaku, berani sekali kamu. Kalian salah paham, sungguh tetua sendiri yang terjatuh tadi. Tetua, cepatlah bicara dan bantu aku. Kalau tidak, aku merasa sangat terzalimi. Papa, apa yang sebenarnya terjadi? Katakan yang sejujurnya. Aku akan membelamu. Tetua, cepat jelaskan kepada Tuan Yuan dengan baik-baik. Baiklah. Aku akan jelaskan. Baik, aku jelaskan. Dia bukan cuma mencuri, tapi juga potong uang makan, melarangku bicara sembarangan, mengancamku dengan masa depan. Kiao-kiao memukul kakiku yang luka ini, dan mengancam membakar rumah kita. Kau sebagai seorang wanita, bagaimana bisa hatimu sejahat ini? Aku juga terpaksa melakukan ini. Terpaksa? Kalau begitu, interogasi dia, siapa saja komplotannya, dan semua hal kotor yang memuakkan itu, biarkan dia menceritakan semuanya tanpa terlewat, bahwa dia... Tetua, aku salah, aku janji tidak akan mengulanginya. Tetua, tolong bantu bicara untukku.
Aku pasti akan selalu melayanimu, tetua. Aku bicara baik untukmu, entah berapa banyak orang yang akan kau hancurkan dan keluarga yang kau celakai. Tabur tuai pasti menuai. Orang sepertimu pantas menerima balasannya. Bawa dia. Tetua, Tuan. Papa maaf kali ini membuatmu menderita. Tidak Papa, apa-apa. Papa, panggil dokter ke sini. Panggil dokter ke sini. Papa. Papa? Papa, Kiau. bagaimana keadaan Papa? Lihatlah sendiri. Ini semua salahmu, semuanya hancur. Kenapa kau harus di depan umum mengakui skandal memalukan itu? Kau bahkan pada si pincang itu minta maaf. Sekarang orang-orang di luar membicarakan hal buruk tentang keluarga Long. Demi orang asing yang tidak penting. Si pincang bau itu, kau telah menghancurkan keluarga kita. QR, dia sebenarnya bukan paman kedua aku. Mana perkataanmu yang benar dan mana yang bohong? Dulu kau bilang padaku, paman keduamu ditindas di keluarga Fang. Tapi kenyataannya, dia tidak hanya baik-baik saja, dia bahkan membela Yuan Xiao. Sekarang kau bilang lagi padaku, dia bukan paman keduamu. Semua masalah ini sepenuhnya adalah karena dirimu. Kau harus cari cara menyelesaikannya. Mama, QR, kalian beritahu aku apa yang harus kulakukan? Dia membuat keluarga kita menderita seperti ini, maka kita akan hancur bersama dengan mereka. Lilang, jika kau benar-benar peduli pada QR, pergilah balas dendam pada Fang Kiao. Benar, jika Fang Kiao benar-benar menindas paman keduamu, ini adalah cara membalaskan dendamnya. Baik, biarkan aku berpikir. Siapa itu? Kalian Han Fang dan Long QR kan? Iya, benar. Kalian dicurigai terlibat dalam kasus penghasutan. Silakan ikut kami sebentar. Apa yang kalian lakukan? Jangan sentuh dia. Istriku sedang hamil. Jangan bergerak. Istriku sedang hamil. Jangan bergerak. Ini surat tangkap. Jika engkau berani menghalangi tugas, kami akan membawamu juga. Apa-apaan ini? Lilang, cepat tolong aku. Sialan. Anjing nekat beraksi. Fang Kiao. Kau siksa papa dan hancurkan keluargaku. Kau ingin menyudutkanku sampai mati? Karena kau tidak punya hati? Jangan salahkan aku jika aku kejam. Fang Kiao, turun kau sekarang. Fang Kiao, turun. Direktur Fang, apa perlu lapor polisi? Tidak usah, Fang Kiao, aku memang sedang mencarinya. turun kau sekarang. Direktur Fang, Fang Kiao, turun. Fang Kiao, Lilang, cukup. menyiksa papaku, menangkap keluargaku, kau membuatku kehilangan segalanya. Kau bilang aku sudah cukup, kau yang sudah keterlaluan. Kau masih tetap sesat. Kau mungkin tidak tahu siapa aku. Saat umur 5 tahun, ayah angkat membawaku pulang ke rumah. Waktu itu kau baru saja lahir. Ternyata papa benar-benar mengadopsimu. Lalu kenapa kau masih menyiksa papaku? Kau lupa daratan. Kau, Apa kau tahu kondisi papa sekarang? Aku tanya padamu. Apa kau kenal orang ini? aku kenal orang ini. Dialah pengasuh yang kau maksud itu. Datang ke keluarga Fang, menindas Li Jianhua. Itu karena hasutan Long QR dan Han Fang. Mereka menjanjikan imbalan. Ternyata Menyuruhku menyiksa Li Jianhua. yang mencelakai papa selalu QR dan Han Fang. Apa kau baru sadar sekarang? Ibu dan anak keluarga Long tidak pernah menghormati papa. Mereka dari awal hingga akhir tidak menganggapnya manusia. Kau ingin sukses dulu, punya kemampuan baru membalasnya. Kau lupa? Yang papa inginkan bukanlah kompensasi secara finansial. Apa yang dia cari seumur hidup? Dia hanya ingin kau makan kenyang, berpakaian hangat, ingin kau jadi orang baik, hidup aman selamanya, hidup tenang. Hanya itu saja. Ternyata aku selama ini salah. Kau memang salah. Kau salah besar. Pernahkah kau berpikir dari sudut pandang papa, kau adalah putra kandungnya?
Tapi apa yang kau lakukan? Meragukannya, mengusirnya, menghinanya. Ini salahku. Aku tidak segera melihat wajah asli pengasuh itu hingga mereka berhasil. Aku akan membuat perhitungan. Tamparan ini, aku sebagai kakak mewakili papa. Mereka melakukan kesalahan, mereka pasti akan dihukum. Tapi kau tak berhak menyalahkan. Yang benar-benar menyakiti papa adalah kau. Penyakit papa sekarang. Sudah semakin memburuk. Penyakit apa? Halo, Tuan Yuan, tim medis terbaik dunia, sudah dalam perjalanan menuju Huacheng. Mereka membawa yang terbaik, obat mujarab kanker. Diusahakan setelah mendarat, langsung dilakukan operasi. baik, laksanakan. Bagaimana kondisi papa? Papa kita tidak mau pergi ke rumah sakit, tapi dia terus menyebut satu nama, sepertinya Chun Mei. Chan Mei? Mama sudah meninggal lama. Dia ingin menemui mamaku. Papa, ayo ke rumah sakit ya. Papa. Papa, kenapa Anda ke sini? Paman Wang bilang ke sini untuk mencarimu. Maafkan aku, Papa. Sudah mempermalukanmu. Pukul, tunggu apa lagi? Lang kecil. Mereka tak percaya aku. Aku besarkan kau lama, kau pun tak percaya? Sudahlah, jangan bohongi aku lagi. Aku tahu kau memanfaatkanku. Kau ingin aku kembali? Maafkan aku. Putramu datang terlambat. Ayo ke rumah sakit ya. Kota besar ini memang ramai, tapi tak senyaman di rumah. Benar. Sudah sekian lama berlalu. Tempat ini tak berubah sedikit pun. Papa, pohon itu, aku ingat waktu kecil sering bermain di sana. Hei, aku juga ingat pohon ini. Sayangnya saat itu kita belum kenal. Lang kecil, sudah sepanjang sore kamu masih tak bisa menangkapku. Lang kecil, kiau-kiau, ayo pulang makan. Yeay, aku menang. Jelas-jelas aku yang menang. Aku menang. Kamu itu pria sejati, harus mengalah pada kakak. Baiklah. Jadi, jika benar ada lomba ini, siapa di antara kalian yang menang? Pasti aku dong. Pasti aku. Oke, aku mengalah padamu. Di depan itu kediaman tua. Sudah kembali. Sudah sampai. Sudah bertahun-tahun, masih tetap sama. Papa, sekarang penyakitmu sudah sembuh. Nanti aku cari orang untuk merenovasi rumah ini agar papa bisa nyaman, nikmati tua. Tidak perlu renovasi. Aku lebih suka yang lama. Tiap kepingnya di sini, aku sudah sangat kenal. Jika kau benar mengubahnya, aku takut tidak bisa menemukan jalan pulang.
Lang kecil, jika kamu bersedia, bisa kerja di Hua and Group. Sekarang perusahaan sudah listing, bisa memberimu tempat untuk unjuk gigi. Atau kamu ingin berwirausaha. Boleh juga. Asal kamu mau berusaha, butuh modal berapapun, kakak bisa berikan. Kakak, aku sudah putuskan. Aku akan tinggal temani papa. Yang bertahan belum tentu terbaik. Yang pergi belum tentu buruk. Kiau Kiau Lang kecil, ayo makan.